Ajarannya salah satu terhadap silaturahmi. Ini diperlukan, dan silaturahmi dalam Islam sifatnya lintas sektoral. Saudara, silaturahmi yang diajarkan dalam agama Islam adalah menjunjung nilai-nilai persamaan. Nilai-nilai persamaan inilah yang akan membuat kita makin kuat, makin kokoh, dan makin bersatu. Karena itu, semangat nilai-nilai persamaan ini harus dijunjung tinggi. Landasannya tidak lain dan tidak bukan adalah silaturahmi. Kita semua, asas dari silaturahmi yang kita lakukan adalah mencari nilai-nilai persamaan. Kalau nilai-nilai ini yang kita kedepankan, insya Allah kita bisa hidup sebagai sebuah bangsa yang harmonis. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Itulah nilai-nilai persamaan yang berangkat dari silaturahmi. Bahwa faktanya kita berlainan, iya. Berbeda organisasi boleh, berbeda partai tidak apa-apa, berbeda profesi silakan saja. Tapi silaturahmi yang kita jalin kemudian memupuk dan mencari nilai-nilai persamaan. Saudara-saudara, betapa sangat celaka orang yang hidupnya senang hanya mengadu domba, menyebarkan fitnah, lalu menimbulkan permusuhan di mana-mana, memecah belah sesama anak bangsa. Sungguh, azab orang tersebut sangat merugi. Hobi kok bukan hobi yang lain. Hobinya memperkeruh suasana, hobinya mengadu domba, memecah kerukunan warga. Saya ingin mengambil satu riwayat, saudara-saudara. Dahulu ada seorang kaya, karena kebanyakan uang, dia ingin pergi haji bingung, mau dititipin sama siapa. Walhasil, ketemulah orang yang dia percaya bernama Fulan, dititipin uang itu ke Fulan. Selesai pulang haji, dia langsung menuju rumah Fulan. Bertanya dengan kiri kanan tetangganya mengabarkan Fulan beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Orang tidak ada yang tahu di mana si Fulan naruh uang orang kaya tersebut. Dalam hati yang gundah gulana, orang kaya ini lapor kepada seorang ulama besar. Tuan saya nitipin uang sama Fulan. Saya berangkat haji, pulang haji, kata tetangganya Fulan itu sudah meninggal. Sementara orang gak ada yang tahu naruh uang saya itu Fulan di mana. Ini jalan keluarnya bagaimana Tuan saya? Kata ulama tersebut, Pak, kalau memang Fulan itu orangnya rajin ibadah, mudah-mudahan dia sedang mendapat nikmat di dalam kuburnya. Bapak kembali lagi ke Mekah, tepat di tepian sumur Zam-Zam, Bapak panggil si Fulan itu. Kalau dia mendapat nikmat di dalam kubur, insya Allah ada suara yang nyautin dari dalam sumur Zam-Zam. Berangkat kembali orang kaya ini ke Mekah. Tepat di tepian sumur Zam-Zam, orang kaya ini teriak, memanggil si Fulan. Fulan! Sampai 3 kali manggil, nggak ada yang nyautin dari dalam sumur. Tambah gelisah hatinya. Kembalilah dia pulang melapor kepada ulama tersebut. Tuan semalam saya sudah panggil Fulan, tapi nggak ada yang nyautin dari dalam sumur. Bagaimana ini, Tuan saya? Kata ulama tersebut, waduh celaka, jangan-jangan Fulan sedang mendapat azab dalam kuburnya. Pak, begini saja, Bapak pergi ke Yaman. Di Yaman ada sebuah sumur namanya sumur Burnut. Kalau memang si Fulan sedang diazab di dalam kuburnya, nanti dari dalam sumur Burnut ada yang nyautin kalau Bapak panggil. Berangkat ini orang kaya ke Fulan. Tepat tengah malam di tepian sumur Burnut, orang kaya ini manggil, Fulan! Ada yang nyautin. Oi, baru sekali manggil sudah ada yang nyautin. Heranlah orang kaya ini, ya Allah Fulan, kamu hidup di dunia rajin ibadah. Kamu hidup di dunia dapat dipercaya, orang percaya, nggak pernah kamu khianat. Tapi kenapa kamu sedang diazab dalam kubur? Kata orang kaya ini, Pak, ketahuilah. Betul, waktu sehidup di dunia saya ini rajin ibadah. Saya menjaga amanah, nggak pernah berbuat dusta. Tapi masih ada satu persoalan.
yang belum saya selesaikan dengan saudara saya. Bapak temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf dari saya karena saya pernah memutus silaturahminya kepada diri dia. Dari riwayat ini kita bisa ambil kesimpulan. Rajin ibadahnya kita itu sudah mesti suatu kewajiban, suatu keharusan. Tetapi jangan lupa, bukan cuma sekedar hablum minallah yang Allah perintahkan kepada kita, tapi hablum minan nas, hubungan baik kita kepada sesama manusia. Ramadan, tempat kita saling memaafkan, saling bersilaturahmi, mengikat, makin mempererat kerukunan dan kekompakan sebagai sesama anak bangsa. Karena itu, terus galakan silaturahmi dengan satu asas, kita mencari nilai-nilai persamaan, bukan malah memperbesar perbedaan yang ada di antara kita.